Bagaimana teman-teman selama 5 hari di sini? Sudah semakin bingung? Ada yang masih bingung? Belum bingung. Ngantuk. Baik ya, memang karena pelatihan setiap hari terus masuk ilmu, terus masuk materi, mungkin banyak yang harus diingat ya. Mungkin hari pertama Pak Bayu ngomong apa dan hari ini ngomong apa, besok kita sudah lupa. Karena kadang-kadang kita mendengar setiap hari aja belum tentu bisa mengingat semua ilmu yang disampaikan. Ya, semoga aja teman-teman semua yang sudah mengikuti selama 6 hari ini bisa menyerap dengan baik. Tentunya semua ilmu yang didapatkan di sini adalah bersumber dari Bapak Bayu Diningrat. Teman-teman, saya mewakili panitia yang bekerja di sini mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dari pendaftaran, penyambutan Bapak Ibu untuk hadir di sini sehingga pelaksanaan mungkin masih banyak kekurangan dari kami. Tentunya dari lubuk hati yang paling dalam kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ikhlas Bapak Ibu memaafkan? Alhamdulillah. Bapak Ibu, setelah ini nanti usahakan kelompok grup ini baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Tadi Pak Bayu menjelaskan gadokmologinya itu ya. Dunia maya itu telomoyo ya, gadokmologi ya. Dunia maya WhatsApp maksud saya, di dalam grup silahkan tetap teman-teman tetap kompak di dalam satu grup. Jadi misalnya yang dari luar Jawa, yang dari Jawa, yang dari mana-mana gitu. Anggap aja kita teman SD gitu. Jadi yang selalu diingat biasanya kan teman SD. Ya. Di sini bisa kita kategorikan pendidikan dasar pertanian. Ya. Jadi penjenengan TK ya, TK ya. Karena semua berawal dari pemula ya. Usahakan di grup tetap aktif, gunakan, manfaatkan sebaik mungkin untuk sharing ilmu supaya pas banyak notifikasi, pas dibuka biar nggak keluar stiker saja. Nah, ini. Nah, kemudian nanti kita juga ada grup alumni yang berisi dari banyak teman-teman yang sebelumnya sudah mengikuti angkatan sebelumnya. Namun walaupun alumni dari BSM, saya harap teman-teman tetap berhati-hati karena tidak semua alumni BSM punya niatan baik juga. Kadang-kadang juga ada penyusup juga gitu ya. Barangkali penyusupnya ada di sini, mohon maaf saya. Jadi supaya teman-teman tidak langsung percaya walaupun itu alumni, kecuali satu kelas ini kan sudah tahu nih orangnya gitu. Jadi supaya tidak terjadi sesuatu yang merugikan kita semua, karena pernah ada kejadian. Kenapa saya ngomong begini ya, itu tadi sudah pernah ada kejadian. Itu menawarkan sesuatu, entah itu bibit, entah itu mesin chopper, entah itu macam-macam dan sebagainya. Nah, ternyata setelah di TF menghilang. Nah, kayak gitu. Jadi supaya teman-teman tidak menjadi korban. Yang kedua, di dalam sosial media, di dalam grup ya kadangkala ada WhatsApp teman kita yang kena hack. Jangan ikut-ikutan kalau ada link apapun, baik itu kayaknya berita Kompas atau kayaknya berita apa itu ya. Jangan sembarangan mengklik link ataupun undangan. Ya. Kadang-kadang ada file kayak PDF atau undangan atau ucapan, itu hati-hati karena pernah kejadian juga ada yang mengirim undangan, dalam satu grup itu banyak korban. Ya. Ada yang nomornya itu dipakai untuk WA saudaranya. Saya pinjemin dulu 5 juta gitu. Ada yang kena 10 juta, ada yang kena 5 juta gitu. Nah, ini
Kenapa? Kalau kita mengeklik link itu berarti sama dengan kita memindahkan WhatsApp kita ke perangkat lain. Ya. Pernah nggak kejadian nomor Anda terdaftar di perangkat lain gitu ya? Nah itu berarti nomor kita kena hack. Nah untuk mengembalikan ke hacker itu, jadi kita kadang-kadang butuh waktu 3 kali 24 jam baru bisa diambil alih. Sedangkan hacker atau penipu itu bisa melakukan banyak hal dengan kontak. Jadi karena algoritma YouTube, algoritma WhatsApp, Facebook dan semua sosial media itu, jadi nomor WhatsApp kita walaupun didaftarkan di perangkat dia jadi tahu siapa aja kontak kita, akan muncul juga orang yang sering dihubungi. Jadi teman-teman harap berhati-hati. Kemudian di dalam grup alumni, karena banyak sekali orang ya, kadang-kadang ada yang kena hack itu tadi saya ceritakan. Nah, kami juga punya peraturan supaya grup itu tetap nyaman. Jadi tidak boleh kirim stiker atau link dan lain sebagainya. Karena sering kejadian, mungkin kebiasaan dia bercanda sama temennya gitu ya. Pas masuk grup ngirim stiker atau stiker yang bergerak itu loh Pak. Nah kalau stikernya bagus sih mending. Nah itu stikernya pornografi gitu loh. Lah sedangkan kita admin itu enggak bisa Pak. Kalau kirimnya stiker sampai 50 itu enggak bisa menghapus secara bersama. Harus nonton satu-satu itu loh. Kan ya repot. Saya harus lihat loh. Ya, nambah-nambah dosa gitu loh. Ya, mohon untuk berhati-hati, hal-hal yang kiranya tidak berguna, tidak efektif dibuang saja. Karena ini juga pasti ada yang belum paham tentang sosial media. Pasti ada, selalu ada korban gitu. Apalagi semakin canggih dunia AI, sekarang ada tool AI untuk ngehack. Nah ini yang sangat berbahaya. Ya, itu saja saran saya untuk teman-teman di dalam aktivitas nanti, di dalam grup, misalnya belum jelas bisa pantau-pantau saja dulu. Nanti ada sesuatu tanyakan di grup. Jadi akan dijawab teman-teman yang lain. Walaupun sebenarnya Pak Bayu itu juga ada di grup itu Pak. Jadi tapi memang memantau aja ini. Murid-muridnya itu sudah melakukan apa aja gitu. Tapi kemarin gara-gara ada yang kena hack, nomor Pak Bayu kena hack juga. Yang dipakai untuk mantau. Akhirnya sementara keluar dari grup. Karena waktu beliau buka itu pasti ada yang dia keluarkan, padahal Pak Bayu enggak mengeluarkan itu. Ada yang dia keluarkan. Nanti komplain itu. Ya, itu pengalaman kita kenapa kita membuat peraturan-peraturan itu. Sebenarnya kita juga tidak berdagang di dalam grup itu. Jadi grup itu memang kita buat aturan untuk melindungi teman-teman semua supaya tidak terjadi tindak kejahatan yang teman-teman akan menjadi korban. Gitu ya. Kemudian teman-teman saya minta beberapa orang untuk maju memberikan mungkin bisa testimoni atau memberikan pesan dan kesan selama mengikuti pelatihan ini. Jadi mungkin bisa disampaikan ke teman-teman semua yang hadir di sini ataupun juga ke kami tim ataupun juga ke Pak Bayu. Kita kasih 5 orang untuk mewakili. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kagem Pak Bayu, semoga sehat selalu. Dan saya juga sangat banyak perubahan meskipun sebentar, menemukan banyak obat yang saya alami perlahan-lahan mulai terungkap. Karena sudah 20 tahun merasakan sakit, tapi perlahan-lahan mulai sembuh. Termasuk penyakitnya di sini tinggal ngantuknya. Terus
yang saya harapkan dari teman-teman semua untuk apa yang digelurakan oleh Pak Bayu, khususnya kita yang masih muda-muda ini harus punya optimis bahwa masih muda itu masih banyak kesempatan untuk gagal. Ketika gagal kita masih bisa bangun dan berlari cepat lagi gitu. Jadi harapan saya begitu juga yang sampun sepuh-sepuh, karena mungkin apa yang dirasakan itu untuk spekulasi, takut usianya tinggal apa istilahnya mau banyak spekulasi, takut rugi atau dan lain sebagainya. Saya mohon yang muda-muda tidak terpengaruh, harus tetap optimis bahwa kalau bukan kita bisa jadi anak cucu kita nanti yang akan meneruskan. Jadi mungkin itu yang bisa saya inginkan untuk saling memacu semangat kita masing-masing, baik yang sampun sepuh atau yang muda, berusaha tetap stabil geloranya ini untuk mewujudkan Indonesia, ketahanan pangannya itu selalu terjaga. Jadi itu terus apalagi Pak nggih, mboten wonten tapi ini gantosan sinten sing nambahi niki. Kula kinten niku kita saling mendoakan mawon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk teman kita. Selanjutnya monggo, ada lagi? Monggo Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih yang tidak terhingga kepada Pak Bayu. Saya merasa menyesal. Kenapa kok baru sekarang gitu loh datang ke sini. Dan alhamdulillah diberi Allah kesempatan untuk bisa hadir. Begitu banyak ilmu dan motivasinya. Mudah-mudahan apa yang kita terima ini sama seperti yang diharapkan oleh Pak Bayu, kita bisa menularkan kepada teman-teman yang ada di sekitar kita. Kemudian motivasi itu tidak pernah luntur, walaupun tadi mungkin tidak berhasil. Yang hebat adalah jatuh sekali, bangun lagi, jatuh lagi, bangun lagi, dan insya Allah setelah, katanya Pak Bayu kan begitu, saya ini karena kegagalan-kegagalan, maka kemudian menjadi berhasil, hebat. Mudah-mudahan kita semua bisa berhasil. Akhirnya billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk ibu kita. Tadi yang nyeletuk ambruk tadi siapa ini? Jangan Pak. Oh ya, monggo Pak Ketua Dewan, harus mau, monggo. Ini wakil rakyat ini harus membuat kebijakan yang sesuai ini. Nek ora lulus, monggo Pak Dewan. Yes. Mantap ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Bayu beserta tim, Pak Bambang, Pak KB, semuanya yang terlibat, karena dari pelatihan ini biasanya saya juga ikut pelatihan Pak, tapi pelatihan-pelatihan yang lain itu bikin saya pengen lari, tapi pelatihan ini bikin saya pengen datang lagi, ya nggak Pak? Sepakat nggak? Karena di sini suasananya sangat istimewa Pak, istimewa suasananya, keakrabannya, makanannya terutama top.
sama terutama ilmu yang diberikan oleh tim dari BSM Pak Bayu dan guru-guru kita semua ini sangat luar biasa. Dan alhamdulillah pertama saya itu pendaftar agak terakhir Pak. Tapi ketika WA admin saat itu saya nggak tahu siapa yang pegang adminnya, itu saya punya keinginan terutama di daerah saya, Bapak Ibu mohon maaf kebetulan saya ditakdirkan jadi ketua DPRD Gresik. Dan saya benar-benar mengikuti pelatihan ini ya untuk kepentingan masyarakat ke depan. Di Gresik itu industrinya luar biasa Pak. Kemudian eksploitasi alamnya juga sangat luar biasa. Pertambangan di Gresik itu menjadi yang pertama investasi terbesar. Freeport sudah ada di Gresik. Pabrik-pabrik industri besar Cina semuanya masuk ke Gresik semua. Pabrik kaca, pabrik kimia mau investasi puluhan triliun di Gresik. Bahkan pabrik pupuk pun itu ada di Gresik Pak. Jadi bisa dibayangkan di Gresik itu suasana masyarakatnya itu gimana tentang polusinya Pak. Baik itu polusi udara, pencemaran di daratnya karena pertambangan sekarang dikeruk habis-habisan, jalannya rusak, sungainya tercemar, polusi udara dan seterusnya. Nah, ini yang kemudian menggugah kami untuk datang ke sini belajar tentang pertanian di Gresik. Karena bagaimanapun di tempat saya Pak, itu sekalipun industri, pertaniannya masih banyak Pak. Kurang lebih 39.000 hektar masih kawasan pertanian, kawasan perikanan kurang lebih 19.000 hektar. Ada kawasan permukimannya dekat dengan Surabaya. Tapi juga kita terkenal dengan kota industri. Jadi ini yang belajar di sini alhamdulillah saya rasa sudah langkah yang sangat tepat dan mudah-mudahan ini bisa kita terapkan di Kabupaten Gresik, mungkin di daerah-daerah Bapak Ibu semua dalam skala yang kecil dulu kalau kata Pak Bayu ya. Nggak usah terburu-buru, bertahap. Kita merubah keadaan kita semua itu dengan yang bisa kita jangkau sependek mungkin jangkauannya, yaitu jangkauan rumah tangga kita dulu Pak. Saya juga termotivasi karena saya terfikirkan anak-anak saya, keluarga saya, makanan belinya di Indomaret itu sudah kimia semua, hampir kita jarang menemukan makanan yang sehat. Ini juga menjadi salah satu motivasi saya untuk bisa ikut pelatihan ini. Dan saya sangat terenyuh, terharu dengan Pak Bayu seringkali bilang saya sangat mencintai bangsa Indonesia. Nah ini sebuah motivasi untuk kita semua. Mungkin ada yang datang dari Malaysia ya, bisa jadi begitu Pak. Saya sangat mencintai bangsa kita. Jadi ini menjadi motivasi kita untuk berjuang, bergerak bersama-sama, memberi makan di semua dunia ya, ini skalanya dunia. Dan mungkin ini yang bisa menjadi motivasi kita semua agar tetap berbuat baik dengan sesama melalui kegiatan yang bersifat untuk pertanian dan ketahanan pangan. Terima kasih itu Pak. Besok ada pelatihan lagi, insya Allah kita siap berangkat lagi ya Bapak Ibu ya. Terima kasih, mohon maaf, salam kenal semua. Nanti monggo yang main ke Gresik, saya persilakan main ke tempat saya nanti. Saya kasih oleh-oleh bandeng Pak. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga aja banyak anggota dewan yang lain yang menyaksikan gitu, sehingga terinspirasi. Gitu. Suatu saat di sini nih anggota DPR semua nih pesertanya. Ya. Tapi ya luar biasa Pak. Terima kasih sekali juga atas kepercayaannya terhadap BSM ya Pak anggota Dewan. Semoga apa yang disampaikan Pak Bayu melalui Pak Dewan ini bisa tersampaikan juga. Mungkin untuk menentukan kebijakan-kebijakan terkait dengan pertanian atau terkait dengan kemandirian masyarakat ya. Bagaimana masyarakat bisa mandiri dalam keadaan apapun gitu. Kemudian selanjutnya yang dari Malaysia, monggo Pak. Nah, ini perwakilan mewakili luar negeri, tepuk tangan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih
terutamanya kepada Pak Bayu dan juga Pak Bambang kerana mengizinkan saya mengikuti pelatihan di BSM untuk angkatan 33. Saya terpaksa menggunakan kabel juga, Pak. Pak, teman saya yang di Bogor untuk mengizinkan saya mengikuti. Saya di Malaysia rakyat biasa juga, ingin bermula dengan mungkin 1000 meter, nak belajar, nak mencoba, nak mempraktikkan ilmu yang Pak Bayu ajar. Walau bagaimanapun saya mengharapkan Pak Bayu dan juga tim BSM dapat membimbing, kerana kadang-kadang pemahaman saya mengenai komunikasi itu belum bisa sampai, kan? Tak berapa faham lah kata-kata orang tu. Jadi saya harap dapat dilanjut seterusnya lah, kerana orang Malaysia juga memerlukan makanan organik. Jadi orang Malaysia juga perlukan makanan yang sehat. Kalau kita sama-sama sehat, Malaysia, Indonesia, terutamanya bangsa Melayu, InsyaAllah kita akan bergerak sama-sama, bersama-sama menakluk dunia, InsyaAllah. Okay. Jadi halalkan saya untuk memperkembangkan juga nanti ilmu ini untuk kawan-kawan saya belajar di Malaysia, dan insya-Allah saya juga akan bergabung juga dengan murid-murid ataupun murid-murid Pak Bambang yang ada di Malaysia. Insya-Allah saya akan cari sampai dapat, insya-Allah. Insya-Allah. Itu saja dari saya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada yang mau nambah lagi? Monggo Bapak. Ya bisa, 2 bisa, monggo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya pada kesempatan sore hari ini. Sebenarnya cukup banyak yang mau saya sampaikan, tapi saya berpikir bagaimana sesingkat mungkin bisa saya sampaikan kepada rekan-rekan. Jadi saya buka saja, saya tidak akan menutup-nutupi karena jiwanya Pak Bayu juga terbuka, saya juga terbuka. Rekan-rekan sudah banyak yang tahu. Mungkin saya mau tanya dulu sama Pak Bayu, yang pensiunan polisi yang ikut pelatihan baru saya ya Pak? Oh sudah banyak, iya. Nah, ini saya salah satunya Pak. Kenapa motivasi kok saya habis pensiun kok mau ke sini? Nah, itu. Saya hanya satu saja. Selagi saya masih diberikan berkat kehidupan sama Tuhan, saya tidak akan berhenti berkarya. Itu satu. Dan saya tidak pernah akan mengingat umur saya. Karena umur saya itu nanti kapan saya mati hanya Tuhan saja yang tahu. Kalau toh pun besok saya mati, ya saya juga siap. Tapi selagi saya masih diberikan kesempatan, saya tetap akan melakukan sekecil apapun yang bisa memberikan manfaat. Terutama buat keluarga saya dulu. Nah ini kenapa saya bawa begini. Ini adalah salah satu wujud saya membawa misi untuk keluarga saya. Saya punya anak 2. 1 perempuan sudah punya cucu, anak 1. Yang 1 autis sejak lahir. Anak saya sudah umur 26 tahun. 1 hari kalau kencing bisa sampai 15-20 kali. Tapi saya tidak pernah meninggalkan keluarga saya. Apa kira-kira yang mau bisa saya sampaikan dengan Pak Bayu? Pak Bayu memberikan resep ini. Saya harus bikin dan saya harus mencoba. Itu salah satu berkat mungkin Tuhan memberikan jalan saya sampai bisa melangkah sampai di sini. Saya sebenarnya juga menangis.
karena sudah usia seperti ini juga kita masih juga menanggung ujian dalam hidup saya. Tapi itu bukan masalah buat saya untuk tetap semangat dalam berupaya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya sampaikan lagi kepada rekan-rekan, selalu dengan niat yang baik untuk melakukan sesuatu hal. Jadi kalau kita membangun satu potensi, itu pasti akan muncul potensi yang lain. Saya sudah rasakan, saya sudah nikmati, dan saya sudah lakukan itu semua. Maka oleh sebab itu di sini saya mau membangun potensi baru, mudah-mudahan ada potensi lain yang akan berkembang. Itu motivasi saya sampai ke sini. Kalau kemarin saya mungkin tidak terdaftar, saya akan datang ke sini, Pak. Kalau saya tidak dikasih belajar di dalam, saya akan nongkrong di luar, itu saya akan mengikuti dari luar. Ini kemauan saya yang sebegitu dalam. Kenapa kok saya? Ya karena saya ada kepedulian memang. Rasa kemanusiaan kepada orang lain, bukan kepada siapa-siapa. Jadi itu sepanjang waktu saya tetap akan berbagi kepada sesama untuk membangun kehidupan, untuk menyelamatkan kehidupan terutama keluarga. Saya sudah pikirkan juga, nanti di kemudian hari anak saya akan menderita kehidupan. Kalau kita tidak mempunyai konsekuensi tanggung jawab untuk menyelamatkan. Karena saya pernah sampaikan juga, kita tidak tahu kita ini dilahirkan itu duluan manusia atau bakteri. Tapi sebelum manusia itu lahir pasti bumi sudah diciptakan. Tapi bumi itu diciptakan tidak ada bakteri, tidak ada tumbuhan kalau tidak ada bakteri. Tapi itu tidak pernah disampaikan bahwa manusia dilahirkan dengan urutan keberapa kita tidak tahu. Maka oleh sebab itu, marilah kita menjaga kehidupan ini agar bisa berkelanjutan untuk kelangsungan hidup anak cucu kita, yaitu dengan mengembangkan ilmu yang sudah diberikan sama Pak Bayu. Saya menangis kalau Pak Bayu itu marah-marahi kita semua. Maka oleh sebab itu, terakhir sebelum saya tutup, mari kita sejenak untuk menundukkan kepala. Mudah-mudahan guru kita, rekan-rekan kita yang ada di sini masih tetap eksis sepanjang waktu, bisa membagikan ilmu kepada rekan-rekan berikutnya. Kira-kira tidak keberatan kalau saya minta untuk rekan-rekan, mari kita menundukkan sejenak untuk mendoakan semoga kelangsungan kita kelompok 33 ini tetap bisa mendapatkan bimbingan sepanjang masa dari BSM. Kira-kira bisa ya rekan-rekan, saya minta menunduk sebentar saja. Saya minta ini bukan pribadi saya, tapi kata hati saya mengatakan seperti itu. Marilah kita menundukkan kepala sejenak, mudah-mudahan dalam proses kegiatan kita ke depan masih bisa berjalan dengan baik. Tuhan memberikan jalan yang terbaik buat niat kita. Mari kita menundukkan kepala sejenak untuk berdoa, semoga ini bisa berjalan dengan baik. Mengheningkan cipta atau berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Itu mungkin dari saya. Mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi kepada rekan ke depan. Di grup kita tetap solid, hindari bahasa-bahasa yang kurang bagus. Kalau ada kurang sedikit apa ini langsung jangan dibawa ke hati. Karena dalam hidup saya tidak pernah kecewa, saya tidak pernah sakit hati dengan orang lain. Apalagi dendam, karena itu saya katakan kalau ada di dalam diri saya itu saya katakan haram. Maka oleh sebab itu sampai hari ini saya mau dikecewakan orang hari ini, saya tidak pernah ada masalah, biar saja tidak apa-apa. Nah, itu saja, lebih dan kurangnya kalau ada hal yang kurang berkenan untuk rekan-rekan semuanya, terutama sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada Pak Bayu beserta krunya. Mudah-mudahan ini bisa membuka jalan kita untuk kehidupan yang lebih bagus lagi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi 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 Om. Terima kasih. Tadi Pak dari DPR ini Pak Kapolres mana Pak dulu Pak? Oh.
Papua ya. Selengkap ya sih. Monggo Pak, ini termasuk anggota namanya. Provokator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan kepada kita semua bahwa dari mulai datang sampai hari ini alhamdulillah puji syukur kita semua sehat. Bahkan tambah gemuk-gemuk, nanti sampai di rumah mau timbang badan, kelihatannya naik gitu ininya. Oke. Yang kedua, kita berterima kasih kepada Pak Bayu dan Bambang tim yang sudah capek dan melayani kita untuk segala hal, karena angkatan 33 ini angkatan yang paling unik dan antik. Nah, jadi komplit. Kami berterima kasih dan mohon maaf kalau ada banyak hal tidak bisa diceritakan. Oke. Jadi mau dibuat kata-kata sudah tidak ada. Jadi gimana nih? Oke. Jadi gini, saya punya ide satu, karena ini angkatan 33 ini angkatan yang paling unik, paling antik, paling aneh, nggak bisa makan banyak. Oke? Jadi saya punya yel-yel khusus untuk angkatan 33. Mohon izin nih. Oke. Jadi nanti mohon ditirukan ya. Saya dulu nih. Ini spontan. Angkatan 33 sehat. Angkatan 33 kuat. Angkatan 33 bersatu. Angkatan 33 sehat, kuat, bersatu. Oke? Mohon berdiri. Ini untuk ciri kita angkatan yang paling unik. Oke? Bismillah, kita mulai ya. Ketika saya sebutkan angkatan 33 sehat, angkatan 33 kuat, angkatan 33 bersatu. Nah, terakhir angkatan 33 sehat, kuat, bersatu. Oke? Bismillah. Angkatan 33 sehat, angkatan 33 kuat, angkatan 33 bersatu, angkatan 33 sehat, kuat, bersatu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya mendoakan semoga teman-teman semua, Bapak Ibu semua dalam perjalanan pulang selamat sampai tujuan ke rumahnya, berjumpa dengan keluarganya semua dengan selamat. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Sehat, kuat, dan tahan lama. Kayak baterai ABC. Mantap. Baik Bapak Ibu, wah ini jangan luar biasa. Berikutnya sudah cukup ya. Baik. Untuk berikutnya kita dengarkan kata-kata hari ini dari Bapak KB, monggo. Nanti setelah Pak Bayu kita akan foto satu-satu, kemudian foto bersama. Setelah foto bersama kita bersalam-salaman kayak lebaran gitu ya. Oke, terima kasih Pak Bambang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, Bapak Ibu yang sangat kami hormati. Alhamdulillah, bersyukur sekali. Tidak terasa ya, 5 hari kita sudah bersama, belajar bersama dengan beliau, Bapak Bayu Diningrat. Tentunya mungkin kami sebagai ya sedikit memberikan sesuatu buat Bapak Ibu semua dan mendampingi di praktek di lapangannya. Mungkin yang pertama, ada hal-hal yang kurang pas, baik bahasa, tindakan, ucapan kemudian mungkin perilaku kami yang kurang tepat, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang kedua tentunya Bapak Ibu masih banyak kekurangan-kekurangan mungkin ketika kami sampaikan baik di lapangan maupun di kelas. Tapi alhamdulillahnya masih ada beliau Pak Bambang, kemudian Pak Bayu yang menyempurnakan. Sehingga ya mudah-mudahan harapan kami ilmu yang Bapak Ibu dapatkan hari ini dari kemarin sampai hari ini hari ke-5 hari,
mudah-mudahan bisa dipraktekkan di tempatnya Bapak Ibu semua. Dan yang terakhir tentunya tidak ada yang bisa kami bawakan oleh-oleh buat Bapak Ibu semua, hanya doa saja, doa yang terbaik, doa yang ya mudah-mudahan Bapak Ibu semua bisa berhasil, bisa melewati masalah-masalah yang ada, ya kan, sehingga bisa menjadi bukti dan memberikan manfaat berkah buat semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Saya kira itu Bapak Bambang, tidak panjang lebar ya. Saya kira itu saja. Demikian Bapak Ibu, tidak panjang lebar, karena kalau kepanjangan kasihan ibunya, kalau kelebaran ya kasihan bapaknya. Demikian, terima kasih. Walhamdulillahirabbil alamin. Sebenarnya itu isi pikiran Pak KB selama 5 hari ini. Pengen pulang. Oke, monggo Pak Bayu berikutnya. Bapak Ibu, 5 hari sangat cepat ya. Tanpa terasa kita sudah menyelesaikan semuanya. Satu hal yang ingin saya pesankan buat Bapak Ibu, semua ilmu yang Bapak Ibu terima itu sudah sama dengan saya. Saya katakan berarti kita hari ini sama-sama. Kita di posisi yang sama, ilmu yang sama, pengetahuan yang sama. Tinggal Bapak Ibu mempraktekannya, insya Allah itu akan mengubah Bapak Ibu untuk menemukan hal yang baru. Kita pikirkan anak-anak kita ke depan Bapak Ibu, supaya mereka bisa belajar, mereka bisa melihat, dan mereka bisa punya pandangan yang baru. Supaya apa? Slogan kita tentang petani yang mengubah peradaban bangsa, itu akan kita capai. Karena apa? Anak-anak muda hari ini yang tidak mau jadi petani, tugas kitalah yang mengajak mereka untuk menemukan dunia baru, untuk menemukan wawasan baru, untuk kita bersama-sama berubah. Seluruh ilmu yang sudah saya bagikan, saya ijazahkan semua kepada Bapak Ibu. Saya berharap bisa diamalkan dan bisa menjadi berkah bagi semua orang. Dan itu menjadi tugas kita semuanya. Segala kesalahan, mungkin saya ketika saya ngajar banyak kekurangan, pelayanan di sini juga masih banyak kekurangan dalam makan, dalam semuanya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin warga juga yang tempat Bapak Ibu menginap ada kekurangan, saya mewakili seluruh warga. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin itu sedikit dari saya. Harapan saya kita ketemu 3 tahun ke depan, semua sudah menjadi orang-orang yang sukses. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.